Bagaimana dengan masjid yang fungsinya hanya sekedar tempat sholat, ya, sekedar tempat ibadah, melaksanakan sholat 5 waktu, sehingga dibuka pada waktu sholat akan dilaksanakan dan selesai sholat dilaksanakan, kemudian ditutup lagi atau digembok lagi. Bagaimana masjid menurut keterangan Allah dalam Al-Quran? Coba dilihat pertama, ya, surat At-Taubah ayat 109. Atau dari ayat 108 kita bisa baca, ya. La taqum fihi abadan. Karena di ayat 107-nya itu ada orang-orang yang membangun masjid untuk memberikan kemudaratan. Atau saya baca lagi juga dari ayat 107. Walladzina takhadu masjidan diraran. Ya. Ada orang yang membangun masjid, niatnya adalah untuk justru menghalang-halangi orang untuk taat yang sebenarnya. Wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin, dan niatnya membangun masjid adalah untuk justru memelihara kekafiran, untuk memecah belah umat, sehingga masjid itu hanya untuk golongannya, golongan lain tidak boleh di masjid itu misalnya. Mereka sengaja membangun masjid untuk memecah belah di antara orang-orang mukmin. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Bahkan masjid yang dibangun untuk menjadi perlindungan orang-orang yang jelas-jelas memerangi agama Allah dan Rasulnya. Jadi dibangun jadi tempat persembunyian orang-orang munafik maksudnya, ya. Wala yahlifunna in aradna illal husna. Dan sungguh, ya, mereka dulu adalah orang-orang yang bersumpah bahwa kami menjadi muslim ini adalah untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Kami akan membela Rasulullah, kami akan membela Islam ini, kata mereka. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi bahwa mereka yang bangun masjid Dirar itu, mereka adalah orang-orang yang berdusta, kata Allah. Jadi ada sebuah masjid di zaman Nabi namanya Masjid Dirar. Masjid yang dibangun justru untuk membuat kemudaratan. Kata Allah dalam ayat berikutnya 108, la taqum fihi abada. Jangan pernah sholat di tempat yang semacam itu. Jangan pernah sholat di masjid yang seperti itu. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Karena sesungguhnya masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan, seperti masjid Rasulullah yang pertama yaitu Masjid Quba di Madinah, ya, yang sejak awal dibangunnya niatnya adalah untuk kemaslahatan umat, untuk membangun umat, membina persatuan, ya, menjadikan Islam sebagai kekuatan, maka masjid yang seperti itu lebih utama kalian ada di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Karena di masjid itu kumpulnya orang-orang yang ingin membersihkan dirinya, mensucikan hatinya, membela kebenaran. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah senang kepada orang yang suka membersihkan hatinya. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Maka apakah orang yang membangun masjid di atas dasar takwa, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah, ya, itu lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang membangun suatu bangunan seperti masjid juga, tapi niatnya adalah untuk kehancuran, niatnya untuk kebinasaan, untuk supaya orang tidak tahu tentang bagaimana hidup yang lebih baik ke depan. Maka mereka akan
dijerumuskan, dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Dan Allah adalah zat yang tidak memberikan bimbingan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, kalaulah masjid itu gunanya hanya untuk sholat 5 waktu semata, tidak untuk ibadah dalam arti yang luas, kegiatan sosial, untuk membangun umat, untuk persaudaraan, untuk menjadikan hak-hak sesama muslim itu terbangun dengan baik, yang sakit ditolong, ya, yang wafat diberikan bantuan penyelenggaraan jenazahnya dari mulai memandikan, mengkafankan, menyolatkan sampai menguburkan, ya, yang ada kesulitan-kesulitan dibantu, menegakkan kewajiban-kewajiban infak, sedekah di sana dan lain-lain. Maka kalau hanya masjid sebagai fungsinya sholat 5 waktu saja, seluruh punggung bumi sebenarnya adalah tempat yang layak untuk kita sholat. Jadi jalanan itu boleh kita pakai sholat. Gelar sejadah, kita di mall nggak ada tempat sholatnya ngantri banyak, bawa sejadah, gelar aja itu di tempat, asal di depannya kita jaga dengan tiang atau apa sebagai pembatas, kita sudah bisa sholat. Maka kalau semata-mata untuk sholat, seluruh punggung bumi adalah tempat yang layak untuk kita sholat, kecuali yang ada klosetnya, toilet. Nah itu aja yang nggak boleh sholat. Di mana boleh? Di gereja pun boleh sholat. Yang nggak boleh sholat di toilet, di WC. Nah itu begitu. Maka kalau ada masjid cuma dibuka buat sholat, habis sholat digembok, maka masjid itu hanya berfungsi sebagai masjid yang dikhawatirkan jangan-jangan niatnya kayak orang-orang munafik dulu bangun masjid, hanya sekedar tempat ibadah, tapi disitulah justru dia menghancurkan umat, menyebarkan kebencian kepada Rasulullah, menyebarkan fitnah tentang keberadaan persatuan kaum muhajirin dan kaum ansor yang ada di Madinah pada waktu itu. Sementara itu jawabannya, jadi sangat tidak layak kalau ada masjid yang seperti itu. Ya, kalau kita dekat, ya kita coba ingatkan, masjid fungsinya bukan hanya itu. Ya. Ta'muru masajidallah, sesungguhnya masjid itu mesti dimakmurkan, mesti diramaikan. Namun yang pantas memakmurkan dan meramaikan masjid adalah mereka yang punya ciri-ciri 5. Itu di situ disebutkan. Pertama, kalau mau dilihat itu surat At-Taubah ayat yang ke-18. Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah itu yang pantas memakmurkan masjid. Wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada hari kiamat, sehingga dia tidak akan berbuat yang tidak bertanggung jawab. Katakanlah menjadi pengurus yang tidak amanah misalnya, akan jauh dari itu karena dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Ya. Tahu perbuatannya akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Kemudian yang ketiga cirinya adalah wa aqamas shalah, mereka adalah yang menegakkan salat. Ya. Jadi yang jadi pengurus masjid, salatnya 5 waktu, berusaha di masjid. Bukan cuma nyuruh orang ke masjid, tapi dia enggak ke masjid. Ya. Kemudian wa atas zakah, orang itu membayar zakat. Menjadi pengurus masjid, dia menjadi pelopor, ya, contoh bagi umat yang lain. Dia juga membayar infak, zakat, sedekah dan lain-lain. Dan ciri yang kelima disebutkan walam yakhsha illallah, orang itu adalah orang yang tidak punya rasa takut, rasa gentar kecuali hanya kepada Allah. Nyalinya ada untuk menegakkan kebenaran, bukan orang pengecut, bukan orang-orang penakut. Orang penakut, orang pengecut jangan jadi pengurus masjid. Nah, itu begitu istilahnya. Karena harus jadi orang pemberani. Rasa takutnya cuma kepada Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, maka mereka itulah yang nantinya diharapkan menjadi orang-orang yang dapat petunjuk. Bawahnya fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ya. Baik, silakan ada pertanyaan lain? Itu ada.
Baik, saya jawab yang kedua dulu. Jawaban yang kedua langsung saja. Ayat Al-Quran yang menerangkan jelas jawabannya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, jadi disebut kafir ini siapa? Pertama, ya, min ahlil kitab, yaitu orang yang dulunya mendapatkan kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani yang dimaksud. Ya. Jadi Yahudi dan Nasrani jelas sudah disebut orang-orang kafir, yang menyebutnya langsung Allah dalam surat Al-Bayyinah itu. Wal musyrikin, dan orang kafir juga adalah yang dari kaum musyrikin, yang nyembah patung, nyembah berhala, nyembah percaya klinik itu, percaya pohon, percaya batu, percaya kuburan, percaya apa semua yang enggak punya kekuatan di samping kekuatan Allah. Itu adalah orang kafir menurut keterangan Allah. Maka jelas di situ orang Nasrani adalah orang kafir. Hanya asal kekafiran mereka dirinci oleh Allah dalam surat Al-Fatihah itu. Orang Yahudi asalnya adalah al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah. Mengapa? Karena mereka adalah orang yang banyak tahu tentang kebenaran, tahu tentang harus hormat kepada nabi, kepada rasul, tahu harus memuliakan kitab, tapi mereka malah membunuh para rasul, mereka malah melecehkan kitab, mereka meninggalkan petunjuk Allah dalam kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa, dalam kitab Zabur, kitabnya Nabi Daud, ya, dan suhuf Nabi Ibrahim dan lain-lain petunjuk Allah yang lainnya. Itu yang menjadi ciri khas orang-orang Yahudi. Bani Israel dari kalangan Yahudi dimurkai Allah karena banyak tahu tapi tidak memilih jalan yang mereka ketahui itu, ya. Sedangkan orang-orang Nasrani disebut orang kafir, asalnya adalah mereka orang-orang yang tersesat. Sesat karena mereka adalah orang yang tidak banyak mau tahu, nggak pernah banyak mau baca, dibiarkan saja. Agamanya itu diketahui hanya oleh rahibnya, oleh ulamanya, oleh pendetanya. Mereka nggak peduli. Yang penting urusan dunia mereka beres. Itu orang Nasrani asalnya begitu. Mereka tidak pernah mau merujuk kitabnya sendiri, nggak mau baca, nggak mau ingin tahu, males. Karena mereka hanya dapat petunjuk dari tokohnya, dari pendetanya, dari pasturnya. Ternyata banyak pastor dan pendeta itu yang khianat, yang pembohong, yang banyak hanya mencari keuntungan duniawiyah mereka dengan menipu jamaah orang-orang Nasrani itu. Makanya disebut mereka orang-orang sesat, ya. Tapi tersesat yang sudah keluar dari agama, dari i'tiqad, keyakinan, makanya disebut mereka orangnya kafir. Kalau orang yang sesat tidak keluar dari i'tiqad, keyakinan, dia belum disebut kafir. Tapi kalau orang-orang Nasrani ini sesatnya sudah keluar, jadi sesatnya dhalun i'tiqadiyun. Istilahnya sesat secara akidah, secara i'tiqad, makanya disebut orang yang kafir. Jadi penjelasan surah Al-Fatihah tentang al-maghdub alaihim waladhdallin itu adalah hanya untuk menjelaskan sebab kekafirannya apa. Nah, itu begitu. Tapi mereka adalah orang kafir. Kemudian fasik. Orang yang fasik. Nah, orang yang fasik itu adalah orang yang selalu berbuat maksiat dan maksiat menjadi kebiasaan. Jadi kita sesekali melanggar kewajiban kita disebut berbuat maksiat. Katakanlah kita nggak sadar ambil barang orang lain, itu berbuat maksiat. Kita nggak sadar melihat ada, maaf, perempuan cantik, ngelihatnya nggak berkedip terus-terusan, misalnya gitu. Itu berbuat maksiat, ya. Termasuk pertanyaan tadi, kita melakukan buang air menghadap kiblat. Kita tahu arah kiblat, tapi kita menghadap ke sana. Itu berbuat maksiat. Namun, ketika perbuatan itu berlangsung terus-menerus, maka orang itu dianggap berbuat fusuk. Fusuk itu orangnya disebut orang fasik.
Jadi kalau perbuatan maksiat orangnya disebut al-asi, orang yang berbuat maksiat. Nah, kalau sudah sering berbuat maksiat maka disebut dia berbuat fusukun. Kayak kalau dalam haji disebut faman faman farada final hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, itu dosa yang jadi kebiasaan, itu fusuk. Orangnya disebut orang fasik. Kayak tadi perbuatannya kufur, orangnya disebut orang kafir. Perbuatannya zalim, orangnya zulmun, bukan zalim, zulmun, orangnya disebut orang zalim. Sebetulnya begitu. Itu cuma istilah aja lah, ya, yang ya katakanlah untuk memudahkan pemahaman. Sedangkan orang yang berbuat fasik kalau berlangsung selalu dalam kefasikannya sampai dia lupa bahwa itu sebetulnya ada larangan, dia abaikan, dia nggak perlu, dia merasa kayaknya nggak ada larangan itu, kayaknya nggak ada perintah itu. Nah, orang yang merasa tidak diperintahkan sholat dalam konteks sholat misalnya, orang yang merasa tidak dilarang berzina maka dia berzina, maka dia minum minuman keras dan lain-lain, ya, maka orang itu adalah orang kafir. Itu begitu. Jadi tahapannya itu berbuat sekali, dua kali berbuat maksiat. Kalau udah sering berbuat fusuk, orangnya fasik. Tapi kalau sudah menganggap nggak ada tuh kewajiban itu, seperti sholat misalnya, dianggap nggak ada kewajiban sholat, berarti mengingkari hukum Allah. Nah, kalau itu yang terjadi, orangnya disebut orang kafir. Atau mengingkari nggak ada tuh larangan berzina, nggak ada tuh larangan minuman keras, nah, misalnya, maka orang itu disebut orang yang kafir. Itu tahapannya begitu. Itu barangkali. Oh iya, itu bukan sampai kafir kalau ada orang sholat buang air menghadapnya ke kiblat, enggak sampai derajat kafir. Dia dianggap berbuat maksiat karena ada larangan. Tapi kalau dia senang menganggap itu nggak apa-apa, nggak ada larangan itu bisa kafir nantinya. Itu begitu, karena tadi tahapannya maksiat yang dianggap biasa dan dianggap nggak ada larangan, nah itu bisa kafir. Jelas ada larangannya, kita tidak dibenarkan buang air besar menghadap ke arah kiblat untuk menghormati kiblat. Seandainya kita di mall atau di hotel yang bukan bangunnya orang muslim, yang orang kafir, dia tidak tahu arah-arahnya. Tapi kebetulan di sana menghadapnya ke kiblat. Gampang aja, miring aja kita. Toiletnya begini ngadapnya, arahnya kiblat atau belakang kiblat, ya kita aja miring aja. Toiletnya biar ngadep kiblat, klosetnya ngadep kiblat, orangnya jangan, kan bisa. Kan lubangnya tetap lubang. Jangan khawatir, miring aja kita. Ya. Nah, kalau jadi belepotan salah sendiri dia, kan gitu istilahnya. Miring aja kan bisa. Kan nggak harus kalau klosetnya ngadep ke sana, kita harus ngadep ke sana. Enggak. Boleh kita ngadep kiri, boleh ngadep kanan, kan gitu. Kenapa susah? Nah, itu aja ya, saya kira. Ada lagi Pak Ustaz? Asalnya boleh untuk sholat, tapi makruh kalau kita bikin sholat sampai nutupin jalan, nggak boleh, dilarang oleh Nabi. Orang mau lewat jadi nggak bisa. Jadi sholat itu termasuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu nggak boleh sampai nutupin jalan sebetulnya. Boleh pakai jalan, tapi tetap ada orang bisa lewat, tetap ada motor atau mobil bisa lewat, diatur begitu. Nggak boleh menutupi jalan sama sekali. Apalagi sholat Idul Fitri kita kadang-kadang beda. Yang satu hari Idul Fitri, yang satu besok, baru besok, kan gitu. Berarti ada yang mau lewat. Ada lagi juga beda jam. Ada yang 6.30, ada yang jam 7, ada yang jam 7.30. Karena sholat Idul Fitri itu boleh diakhirkan. Mau jam 7.30, mau jam 8 juga boleh, mau jam 9 juga boleh, asal disepakati. Ya, itu menjadi menutup jalan, itu yang nggak boleh. Jadi nggak boleh menutupi jalan kalau disengaja. Tapi kalau kita nggak ada tempat buat sholat saat itu, masjidnya ditutup, dilarang, digembok. Mau sholat di mana? Emperannya kotor, lagi dibersihin, nah, misalnya. Nggak ada tempat, ya udah sholat di jalan saat itu. Dan kita sholatnya sendiri, jangan berjamaah. Kalau berjamaah sabar cari tempat, itu begitu. Termasuk di mall susah,
sholat, sudah kita sholat aja di situ. Atau kalau susah sama sekali, niatnya jamak, udah boleh juga. Di jamak ya, bukan di qasar. Di jamak artinya digabung. Misalnya kita sholat maghrib susah, penuh, nggak bisa, tempat wudunya juga susah, rame orang. Ya sudah, niat dalam hati, saya nanti pulang mau sholat maghrib di rumah. Maghrib dan isya di jamak. Maghrib tetap 3, isyanya tetap 4. Kalau di jamak zuhur dengan asar, zuhur tetap 4, asar tetap 4. Jangan disingkat jadi 2. Karena sholat 2 itu sholat di qasar hanya sebab kita safar, kita musafir. Kalau nggak sebab musafir, nggak ada sholat qasar. Tapi kalau sholat jamak boleh, ya, karena susah, kena kemacetan di jalan, kita yang bawa mobil sendiri. Kalau kita yang jadi penumpang masih bisa sholat di dalam kendaraan, masih bisa kita sholat. Tapi sholat kendaraan pun kalau diniatkan langsung, daripada saya sholat di kendaraan saya nggak nyaman, saya niat aja mau jamak nanti, boleh. Itu begitu. Jadi boleh di jamak atau kita sholat. Itu yang saya maksud, seluruh penghuni ada tempat sholat, tempat yang layak boleh sholat. Jangan berarti habis saya ngajar, saya sampaikan begini, lalu ada gereja, kalau gitu saya mau sholat sunnah duha nanti di gereja aja. Bukan, itu nggak boleh juga. Tapi kalau nggak ada tempat, adanya gereja itu sholat di gereja boleh. Nah, kalau nggak ada tempat, cuma adanya WC, sama sekali nggak boleh sholat. Itu begitu maksudnya. Kalau WC nggak boleh buat tempat sholat, lebih baik di jamak. Nah, itu begitu. Tapi kalau tempat yang lain masih boleh dipakai buat sholat. Kemudian udah pertanyaan yang kedua sekalian ya tadi ya berarti. Rumah sakitnya ada salib, sananya kayak di Bali ada patung-patung dewa-dewa. Kita niatnya karena Allah. Makanya sholat menghadap kiblat itu tuntunan ibadahnya begitu, menghadap kiblat. Tapi kalau kita nggak tahu kiblat, kayak kita dalam pesawat, di kereta, di kapal, boleh menghadap kemanapun yang kita ketahui itu adalah kiblat. Walaupun akhirnya udah menghadap kiblat beneran tahu, keretanya belok misalnya. Nah, kitanya nggak usah ikut belok, biar aja tetap begitu, nggak jadi soal. Itu seperti itu. Jadi termasuk sholat di rumah sakit ada gereja, ada salibnya, ada apa semuanya. Kita nggak lihat salib, ya. Kita anggap salib itu kayaknya adalah simbol Mekah atau apa begitulah. Tapi pun kita tidak harus sholat juga simbolnya dengan Mekah. Beda dengan orang Nasrani. Orang Nasrani itu salib itu buat mereka itu sudah ibadah. Mereka pakai kalung salib itu ibadah. Kalau kita pakai kalung gambar Ka'bah itu bukan ibadah, itu aksesoris kalau buat kita. Di rumah ada gambar Ka'bah, buat kita aksesoris. Walaupun ada unsur dakwahnya, paling enggak kalau orang Nasrani mau datang, lihat ada Ka'bahnya, lihat ada ayat kursinya, wah ini muslim nih, mereka nggak sembarangan berani, kan begitu misalnya. Tapi tetap buat kita bukan ibadah. Kalau orang Nasrani pakai salib itu ibadah. Di rumahnya ada salib itu ibadah bagi mereka. Kalau kita tidak, ya. Silakan tadi ada. Asalnya dulu itu dilarang kita. Ya, jadi ini memang adab. Ya, ini bukan larangan mutlak, bukan haram. Kayak saya bilang tidak sampai kafir. Orang itu berbuat maksiat. Ya, tapi ini tetap adalah sebuah pelanggaran. Dulunya ada kiblat itu tadi disampaikan itu terbuka tempatnya, langsung nggak ada dinding, nggak ada pembatas. Nah, itu sebetulnya adalah salah satu alasan yang dijelaskan seolah-olah menggambarkan kita kepada kiblat sebagai sebuah penghormatan. Kiblat itu adalah yang ada di hadapan kita langsung. Sebetulnya pendapat itu, ya, itu banyak sudah diterangkan oleh pendapat-pendapat yang lain, ulama-ulama yang lain. Di antaranya ini, kalau kita baca di kitab Bulughul Maram, ya, itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tentang bagaimana adab kita menghadap kiblat. Kiblat yang kita menghadap itu tidak mesti kiblat itu harus terlihat langsung. Kiblat kita tidak ada masjid satupun yang kiblatnya terbuka. Masjid kiblat itu ada tutupnya, ada pembatasnya. Maka itu sudah dianggap ittijahul kiblat, menghadap kiblat. Jadi tidak perlu menghadap kiblat itu berarti
ada tidak ada penutup. Dan kalau ada penutup berarti tidak menghadap kiblat. Nah, itu tidak begitu. Ya, jadi artinya walaupun ada penutup, nggak ada penutup itu namanya menghadap kiblat. Bahkan kalau nggak ada penutup kita sholat disunnahkan meletakkan sutroh, pembatas. Sebetulnya sutroh itu cukup gelar sejadah, orang tahu itu batas sujudnya. Yang penting orang mengerti batas sujud. Kalau udah digelar sejadah, kita jangan pernah melewati orang yang lagi sholat di sajadahnya. Tapi kalau depan sejadahnya sebetulnya sudah nggak apa-apa, tanpa harus meletakkan sesuatu barang. Begitu nggak harus juga begitu. Ya, walaupun sebagian kita ada yang merasa harus meletakkan itu adalah cara untuk membatasi ruang sujud, bukan soal menghadap kiblat, ruang sujud kita, sehingga orang nggak boleh lewat di depan kita. Sedangkan tidur tadi itu dibahasakan tadi su'ul adab, adab yang jelek, itu artinya su'ul adab, disilakan itu sebagian orang yang merasa tidur menghadap kiblat itu, ya, kalau dia terlentang. Nah, ini ada perbedaan. Kalau dia terlentang, di mana kepalanya? Kalau dia tidur yang sunnahnya Nabi, jelas arah kiblat. Kiblat ke sana misalnya. Kalau sunnahnya Nabi itu tidur miring ke kanan, berarti kepalanya di sana, di utara, kakinya di selatan. Itu tidur menghadap kiblat yang benar. Ya. Kita miring, gitu. Kayak jenazah. Makanya jenazah begitu penempatannya. Dan jenazah itu makanya perlu mukanya itu kena tanah, dibuka, bagian wajahnya nggak boleh tertutup. Ya. Semua tali-tali itu juga dibuka semua. Ya. Jadi kain ihram, kafannya itu cuma penutup pelapis saja, tapi nggak diikat lagi. Itu dibuka itu semua itu. Nah, bagian muka dibuka dan harus kena tanah. Makanya yang betul itu dulu liang lahat. Sekarang udah nggak ada kuburan pakai liang lahat. Sebetulnya liang lahat itu yang betul. Liang lahat itu tahu maksudnya. Jadi kuburan itu di bawah bukan hanya rata, tapi dia begini. Ada bawahnya. Dia nggak misalnya sebesar ini, maka dia bentuknya, ini tembok yang satunya, dia begini. Baru begini. Jadi persis untuk meletakkan wajah orang yang dikubur itu. Itu yang benar liang lahat itu. Sekarang kuburan udah rata semua, makanya pakai perlu kayu, papan, segala itu semua. Sebetulnya kalau nggak ada papan pun, kalau dia liang lahat cukup, liang lahat yang penting, karena wajahnya biar menghadap kiblat, miringnya pas gitu. Nah, kalau kita tidur tidak kepalanya di sana, nggak miring, nah itu masih berbeda pendapat. Ya, ada yang berpandangan kalau tidur terlentang maka yang menghadap kiblat yang mana? Sebagian menilai ke sana, kepalanya di sana. Kepala di sana, kaki kiblat, kaki di sini. Nah, kalau tidur terlentang seperti palanya di sana, kakinya di sana, dianggap itu tidak menghadap kiblat, bahkan melawan kiblat, dianggap tidak menghormati. Padahal itu bisa dibenarkan kalau dia tidur kepalanya diangkat. Kepalanya diangkat. Jadi yang dihadapkan ke kiblat adalah wajahnya. Sebetulnya dia tidak juga menentang kiblat. Jadi itu sebetulnya relatif, ya. Memang kalau orang-orang Pakistan, India itu beranggapan kalau tidur kepalanya di sana, ini kiblat sana, ini kepala di sana, kepala kita di sana maksud saya, kita angkat kakinya ke arah kiblat, itu dianggap tidur tidak menghormati kiblat, karena kakinya ke arah kiblat. Itu begitu. Yang benar tidur menghadap kiblat harus palanya ke sana, kepala di kiblat, kaki di sana. Nah, itu jadi itu aja beda-beda pendapat. Nah, silakan. Terkait itu Ustaz, kalau kita sholat sambil tiduran, tuntunannya adalah tadi kakinya di sana, justru kepalanya di sana, karena posisinya begini, dari kita duduk begini, kemudian kita tidur. Makanya tidurnya tidak boleh sampai terlentang habis. Kepalanya ditinggikan sedikit. Makanya kalau ada orang sakit dikasih bantal, dikasih alas sedikit supaya kepalanya agak naik. Nah, itu begitu. Walaupun kalau orang sakit tidur yang dimaksud boleh bebas,
Begitu dia tidurnya udah bisa miringnya cuma ke sana, kemanapun dia menghadap boleh. Itu begitu. Kayak orang duduk, sholat duduk yang terbaik adalah sholat duduk yang bisa sujud, sebetulnya begitu. Tapi kalau dia nggak bisa sujud, malah sujudnya sakit, maka sholat duduknya adalah kayak banyak orang sekarang pakai kursi. Ya, dia berdiri, begitu mau ruku sujud, dia duduk di kursi. Ya, waktu berdiri baca Al-Fatihah dia masih kuat, bisa berdiri. Yang nggak bisa dia sujud. Nah itu bagi orang yang demikian ya nggak apa-apa. Tapi pilihan yang lebih baik adalah sholat duduknya adalah duduk seperti duduk di antara dua sujud. Duduk iftirash itu sholat duduk yang disunnahkan sehingga dapat sujud. Bukan sholat duduk di atas kursi. Sholat duduk di atas kursi itu sudah alternatif yang kesekian. Yang lebih utama adalah duduk iftirash. Jadi rukunya begini, sujudnya sujud beneran. Itu kalau orang nggak ada kendala ketika sujud. Tapi kalau orang itu sakitnya adalah justru waktu sujud palanya tambah puyeng, tambah sakit, ya, pokoknya penyakitnya nggak bisa sujud. Nah itu baru boleh duduk. Jadi jangan lihat orang banyak, oh itu si fulan sholat duduknya di kursi, ya udah duduk di kursi. Enggak, itu gara-gara orang Arab banyak pengen gampangnya aja itu begitu. Yang betul sholat duduk itu lebih baik ada sujudnya, ya. Karena sujud itu yang lebih utama. Sebaiknya begitu. Jadi kita nggak kuat berdiri. Malah sebetulnya tuh bapak-bapak ini maaf yang sepuh. Kalau sholat lagi berdiri, sholat sunnah, sholat taraweh misalnya, imam bacaannya panjang kita berdiri nggak kuat, boleh terus duduk. Nggak kuat duduk. Nah kalau sholat wajib nggak boleh. Harus ikuti imam sampai selesai. Walaupun kita nggak kuat, dipaksakan. Nanti setelah sholat bisikin imamnya, tolong bacanya jangan panjang-panjang, saya udah nggak kuat. Nah gitu paling. Hah? Sepurat apa-apa gitulah. Jadi ingetin imamnya jangan terlalu panjang, mintanya gitu ya nggak apa-apa. Tapi ketika sholat harus berusaha berdiri. Kalau sholat wajib, kalau sholat taraweh nggak kuat berdiri, boleh aja langsung duduk. Karena sholat tarawih sholat sunnah. Sholat sunnah itu kita boleh sambil duduk. Bahkan sholat tarawih sambil duduk dari awal sampai akhir sambil duduk boleh. Cuma kalau badan kita sehat, nilainya dapat separuh, nggak dapat utuh. Nah kalau nilainya sama dengan yang berdiri, semua bakal sholat duduk, kan gitu. Sholat duduk dengan sholat berdiri nilainya sama, ya duduk semua nanti. Jadi beda. Kalau orang sholat duduk dapat pahalanya separuh dari sholat wajib, itu pun hanya boleh dalam sholat sunnah. Kalau dalam sholat wajib tidak boleh menjadi duduk kecuali karena sebab sakit. Nah, kalau nggak ada sebab sakit nggak boleh sholat duduk.